Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para tuan guru, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, wabil khusus kepada yang memfasilitasi kehadiran saya, Ibu Lisa Haladi. Semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Banjarbaru rahimakumullah, beli tahu di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Banjarbaru, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghanamu biwajhil karim wa wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadin kulli ma'lumin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini saya bisa sowan, bisa silaturahmi ke Banjarbaru. Walaupun agenda saya di tahun ini nggak ada agenda ke Banjarbaru, tapi itulah saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Dalam kitab Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di situ ada makalah yang menyebutkan arih nafsaka minat tadbir,
istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Jadi manusia jangan sok ngatur, karena hidup ini sudah ada yang ngatur. Manusia hanya mengikuti aturan. Manusia tidak punya kekuatan sedikit pun untuk ngatur. Itulah kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dan ibrah dari peristiwa Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk berperang melawan raja di raja yang mengaku dirinya adalah Tuhan, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Ibu bapak, Musa itu lahir di dalam satu masa di mana Raja Fir'aun membuat sebuah keputusan raja. Siapapun bayi yang lahir dalam keadaan jenis laki-laki harus dibunuh. Dari mana peraturan ini berasal? Dari bisikan dukunnya Fir'aun. Apa alasannya? Karena bayi laki-laki bila tumbuh dan berkembang akan menjadi kompetitor bagi Fir'aun, maka harus dibunuh. Saat itu setiap wanita yang hamil semuanya dalam ketakutan. Begitu mereka melahirkan, bayinya langsung dilihat titit apa tutut. Kalau titit selamat, tutut dibunuh. Singkat cerita, ibunya Nabi Musa ini melahirkan. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang dikasih nama Musa. Ibunya senang sekaligus khawatir. Kenapa? Senang karena punya anak, khawatir dibunuh oleh Fir'aun. Maka saat itu ibunya Nabi Musa andilau antara dilema dan galau. Dapat firasat dari Allah. Apa firasatnya? Supaya bayinya dihanyutkan ke sungai. Firasatnya orang mukmin itu pasti benar. Kenapa? Ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yanzuru nurillah. Firasatnya seorang mukmin itu pasti dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bayinya dihanyutkan. Begitu bayi dihanyutkan, qadarullah, bayi mendarat berlabuh di belakang kerajaan Fir'aun. Siapa yang menemukan bayinya Musa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa bu? Siti Asiyah. Bukan Aisyah, Asiyah. Asiyah ini waliullah, perempuan suci. Kenapa dinikahi oleh Fir'aun? Karena Asiyah diancam kalau dia tidak mau menikahi Fir'aun, bapak dan ibunya Asiyah dibunuh. Kenapa Allah mengizinkan Asiyah menikah dengan Fir'aun? Ternyata mohon maaf, setiap malam yang diajak tidur oleh Fir'aun ternyata bukan Siti Asiyah. Allah tidak rela kekasihnya ditiduri oleh orang kafir. Siapakah yang ditiduri oleh Fir'aun? Perempuan yang wujudnya diserupakan dengan Siti Asiyah. Karena Asiyah nggak mungkin campur dengan Fir'aun. Sebelum saya lanjutkan, kok ada ya Gus, suaminya orang kafir, suaminya jelek kok istrinya soleha? Ini gambaran. Di dunia ini keluarga itu ada 4 macam tipe. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya soleh. Yang ketiga tipe keluarganya Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu Banjarbaru, Anda pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung teriak, nggak jadi Ibrahim Gus, Abu Lahab juga nggak apa-apa. Ibu, di Jawa itu ada istilah, laki-laki istrinya 4, Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu Banjarbaru pilih suaminya Superman apa Cemen? Cemen.
Singkat cerita, bayinya Musa dibawa menghadap ke Fir'aun. Begitu Fir'aun melihat bayi laki-laki, dia marah. Asiyah, itu siapa? Bayi. Kamu nemu dari mana? Sungai. Cewek apa cowok? Cowok. Fir'aun marah, bunuh. Apa jawaban Siti Asiyah? Gak bisa mas Fir'aun, gak bisa mas. Kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu adalah bayi laki-laki yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Nggak boleh kamu bunuh. Peraturanmu, keputusanmu jelas. Bayi yang kamu bunuh adalah bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Delalah. Fir'aun manut. Fir'aun segala itu manut sama Siti Asiyah. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah dari istri. Makanya saya itu benci Fir'aun, bukan karena dia ngaku Tuhan. Gara-gara Fir'aun kita sebagai suami terjajah oleh istri. Kok ketuling aku? Itu gara-gara Fir'aun. Singkat cerita, bayi Musa ini kemudian tumbuh dan berkembang di kerajaan Fir'aun. Artinya apa? Tumbuhnya darah dan daging Musa itu atas nafkah kerajaan Fir'aun. Ini dalil bahwa ternyata kita hidup di Indonesia itu bersyukur. Hubungan antara Musa dengan Fir'aun ini merupakan dalil bahwa orang Islam itu boleh menerima pemberian dari orang non-Islam. Begitu juga sebaliknya, orang non-Islam juga boleh menerima pemberian dari orang Islam. Buktinya apa? Musa diopeni sama Fir'aun. Nabi Muhammad itu mulai dimusuhi oleh Abu Lahab sejak kapan? Sejak mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi. Usia berapa? 40 tahun. Berarti dari usia 0 hari sampai 40 tahun Nabi Muhammad juga berinteraksi dengan pamannya Abu Lahab. Enggak, yang namanya paman kok nggak pernah ngasih permen satu pun nggak mungkin. Itu menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad pun pernah menerima pemberian dari Abu Lahab. Makanya hari ini kalau masih ada orang galau, Gus saya kerja, juragan saya kafir, rezeki saya boleh apa enggak Bu? Itu sudah nggak perlu dipertanyakan, jawabannya boleh. Kalau Bu Lisa datang ke pondok saya, lingkungan pesantren saya 60% Katolik. Pak Prabowo datang ke tempat saya bulan 4 tahun 2023, saya bikin acara Syawalan Akbar yang ceramah saya sama Pendeta Gilbert Lumindau. Pak Prabowo kaget, Gus ini pengajian kenapa ada pendeta? Lingkungan saya 60% Katolik. Pak Prabowo terpukau. Sebelah kiri saya itu rumahnya pendeta, sebelah selatan rumah saya rumahnya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Yang mau saya ceritakan bukan itu. Nabi Musa tumbuh dan berkembang di kerajaan Fir'aun. Sampai akhirnya Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Allah perintahkan kepada Musa, Musa perangi Fir'aun. Ini kalau pakai logika Pak, Musa nggak akan terima. Pelajarannya apa? Menerima perintah Allah itu jangan menggunakan akal, tapi harus menggunakan hati. Contoh, Nabi Ibrahim lagi sayang-sayangnya sama anaknya Ismail, diperintah oleh Allah, Ibrahim potong leher anakmu Ismail. Kalau pakai logika pasti Ibrahim akan jawab, Gusti Allah kentir. Punya anak lagi seneng-senengnya suruh motong, ini nggak logis. Diterima oleh Ibrahim menggunakan hati. Sami'na wa ata'na, karena ini perintahmu, aku jalankan ya Allah perintahmu, akan kupotong anakku Ismail. Dan ternyata apa? Ketika seorang hamba mengejutkan Allah dengan ketaatannya, maka tunggulah saat Allah mengejutkan hambanya. Nabi Ibrahim kemudian dikejutkan atas ketaatannya dengan seekor domba yang mengganti lehernya Ismail. Anda tahu
kenapa semua hewan korban itu semuanya jantan, Pak? Dari peristiwa cek semuanya jantan. Unta jantan, sapi jantan, kerbau jantan, domba jantan, kambing jantan. Pertanyaan saya Bu Lisa, kenapa semua hewan korban jenis kelaminnya jantan? Soalnya kalau betina, jangankan berkorban, mengalah saja tidak pernah mau. Gak mungkin kita bisa menang, Pak. Karena perempuan itu makhluk Allah, pemaaf terbaik, tapi penyimpan memori terhebat. Makanya perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Ibrahim taat atas perintah Allah, potong. Ibrahim mengejutkan Allah dengan ketaatannya, Allah mengejutkan Ibrahim dengan kekuasaannya. Sampai di situ Gus, oh enggak. Nabi Muhammad itu sedang cinta-cintanya dengan kota Makkah. Allah perintahkan untuk hijrah. Maka begitu meninggalkan kota Makkah, Nabi Muhammad menatap kota Makkah dari bukit dengan mengatakan, demi Allah, engkau adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Kalaulah tidak karena suatu hal, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai kota Makkah. Atas ketaatan Nabi Muhammad, Allah mengejutkan Nabi Muhammad dengan apa? Dengan mendapatkan kota Madinah yang lebih menyenangkan dibandingkan kota Makkah. Makanya Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah pernah berangkat haji atau umroh, pasti lebih nyaman tinggal di Madinah dibandingkan di kota Makkah. Yang belum pernah berangkat haji dan umroh, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Dan kamu susu amin. Allah kejutkan Nabi Muhammad, Madinah madani menyenangkan. Saya itu berulang kali berangkat ke Mekah ke Madinah, tetap hati saya itu berlabuh di kota Madinah. Rasanya adem, ayem, asik. Kenapa kemudian demikian? Karena Allah mengejutkan Nabi Muhammad dengan kuasanya, dengan kehadiran kota Madinah. Disitulah kemudian saya teringat dengan doa Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ini adalah ajaran mencintai negaranya. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Ini wawasan kebangsaan. Makanya kalau hari ini ada orang mengatakan cinta kepada negara kok nggak ada dalilnya, jelas salah. Yang membuat saya lucu apa? Kita cinta sama Palestina, mencintai Palestina nggak cari dalil, kenapa untuk mencintai bangsamu cari-cari dalil? Kita sama-sama mencintai Palestina atas agresi militer Zionis Israel. Makanya sejak saat itu, saya dulu itu kemana-mana, kalau ke rest area, ke Jakarta, bahkan ke Mekah, kalau saya pengen ngopi, saya biasanya cari Starbucks. Tapi sejak agresi Israel ke Palestina, saya mengharamkan minum Starbucks. Haram. Persoalannya apa? Starbucks ini menjadi sponsor utama Israel, sebagaimana KFC, sebagaimana McD, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa membela Palestina dengan tenaga kita, minimal jangan kamu support musuhnya Palestina.
Itulah alasan kenapa saya lebih mencintai Ronaldo dibandingkan Messi. Ronaldo nyumbang Palestina, Messi enggak. Ronaldo pemain terbaik dunia, Messi pemain terbaiknya FIFA. Beda, Pak. Makanya kemarin final Madrid di London saya nonton, Pak. Di London, Pak, masa di TV ya? Mungkin amat, Pak. Makanya saya punya istilah, aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah merit kok, kamu masih berkelana. Masuk, Bos. Demikian juga dengan Nabi Musa. Kalau pakai akal, dia nggak akan berani melawan Fir'aun. Kenapa? Fir'aun ini maharaja. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Semua kebutuhan Fir'aun dicukupi oleh Allah. Fir'aun itu nggak pernah sakit, Pak. Senang terus, nggak pernah susah. Punya uang terus, nggak pernah punya utang. Fir'aun itu kalau kehujanan, yang pilek bukan hidungnya, Pak, tapi air hujannya. Fir'aun itu pernah satu ketika giginya selilitan. Dia marah-marah. Akhirnya apa? Allah ngutus malaikat untuk dandani mulutnya Fir'aun, giginya Fir'aun. Malaikatnya tanya, Tuhan, kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Apa jawaban Allah? Kamu perbaiki giginya Fir'aun sebaik mungkin. Masa ngaku Tuhan kok giginya selilitan? Gak pantas. Jadi mohon maaf, kalau ibu-ibu, bapak-bapak Banjarbaru hari ini kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, lumrah karena kita manusia biasa. Kalau ada orang Banjarbaru punya uang terus gak pernah punya utang, senang terus gak pernah susah, saya curiga, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Cuman yang membedakan barangkali itu, Bu Lisa, manajemennya. Orang kayak saya tuh gak pernah kelihatan susah. Kenapa? Karena bagi saya susah itu konsumsi pribadi, personal, bukan konsumsi publik. Kalau mau susah jangan diperlihatkan di luar rumah, cukup di dalam rumah saja. Saya tuh nggak pernah susah, karena saya tahu betul perintah Allah menyiarkan agama ini dengan cara wa ma nursalil mursalina illa mubasyirina wa mundhir. Orang itu harus mubashir, harus senang. Saya ditanya satu ketika sama Mas Prabowo, Gus bilang tuh kalau pengajian kok enjoy terus? Alasannya apa, Gus? Saya jawab, Pak, Nabi itu punya sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman itu orangnya agak dablek, sukanya khamar. Tapi kalau dia minum khamar selalu di dekat Nabi. Supaya apa? Supaya langsung dihukum oleh Nabi. Ketika orang lain melaknat Nuaiman, sahabat melaknat Nuaiman, Nabi membela Nuaiman. La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Walaupun dia sahibul khamar, hatinya masih mencintai Allah, masih mencintai Rasulullah. Dan Anda tahu, Nuaiman ketika mati, yang memandikan Nabi, yang mengkafani Nabi, yang mensolatkan Nabi, yang menguburkan Nabi. Haram jasad seseorang masuk neraka bila pernah tersentuh dengan kulitnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasanya apa? Begitu Nuaiman mati dikubur, semua sahabat disuruh pulang sama Nabi. Kalian semua pulang. Nabi nggak pulang, enggak. Saya mau nungguin Nuaiman menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Salah satu mukjizat Nabi, beliau paham dengan kalimat Munkar dan Nakir. Beliau ngerti dengan komunikasi alam kubur. Begitu yang lain pergi, Nabi di atas makamnya Nuaiman. Munkar Nakir datang. Apa kalimat pertama dari Munkar Nakir? Assalamualaikum ya ahlal jannah. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Kalimat Munkar dan Nakir. Nuaiman mulai diinterogasi sama Munkar dan Nakir. Ya Nuaiman, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Pertanyaan kedua, Nuaiman ditanya, ya Nuaiman, man nabiyuka? Siapa nabimu? Nuaiman jawab, pertanyaanmu nggak salah. Malaikat itu kan SOP, sesuai dengan standarnya. Malaikat kembali bertanya yang kedua kalinya, ya Nuaiman, man nabiyuka? Dijawab sama Nuaiman, kamu nggak salah tanya siapa nabiku. Tiap hari saya sama Nabi kok ditanya nabimu sopo kok goblok men. Mungkin begitu. Nabi mulai tersenyum ketika mendengar jawaban Nuaiman.
Sampai yang ketiga kalinya malaikat munkar nakir bertanya, hei Nuaiman, siapa nabimu? Apa jawaban Nuaiman? Kamu kalau tanya jangan keras-keras, itu loh orangnya ada di atas makam. Mendengar jawaban ini Nabi Muhammad SAW tersenyum. Coba Anda bayangkan, Nuaiman itu masuk surga hanya gara-gara membuat bahagia Nabi. Padahal yang paling dicintai oleh Nabi itu bukan istrinya, bukan anaknya, tapi umatnya. Kalau Nabi mencintai umatnya dan saya membahagiakan umatnya Nabi, mosok saya nggak mendapatkan syafaatnya Nabi? Kan nggak mungkin, Pak. Setiap saat semalam saya di Blora bersama 30.000 orang, semuanya bahagia. Saya kemarin dari Lampung puluhan ribu orang. Saya hanya berharap dari sekian medan dakwah saya ada salah satunya yang kemudian mendatangkan syafaat Nabi. Nabi seolah-olah ingin mengatakan sama saya, Mita, engkau telah membahagiakan orang yang paling aku cintai. Siapa? Umatku. Maka berat bagimu syafaatku, wahai Mita. Itu saja, Pak. Jadi besok kalau saya ditanya munkar nakir, hei Mita, mana nabiuka? Siapa nabimu? Tak jawab. Kamu nanya. Dia pun malaikat canggung tinggi. Makanya sederhana saja Bu Lisa. Jadi pemimpin itu undang-undangnya sederhana. Buatlah rakyat senang, jangan buat rakyat menderita. Setuju? Saya tanya, Mas Prabowo, kalau Anda jadi presiden, apa yang ingin Anda lakukan? Pertanyaan saya ini, Pak, setahun sebelum beliau dapat. Beliau jawab begini, Gus, saya itu hanya ingin membuat rakyat Indonesia tersenyum. Saya ingin mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia. Dan kalau sudah rakyat Indonesia mendapatkan haknya, kembali tersenyum, saya ingin meninggal dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Pak Prabowo. Maka saat itu saya bilang, Pak, Bapak nggak butuh nyalon presiden, tapi saya rakyat Indonesia yang minta Bapak menjadi presiden. Saat itu kalimat saya. Makanya gampang saja Bu Liza. Undang-undangnya pemimpin itu harus membuat senang. Makanya kalau pengen membuat senang rakyat, syaratnya satu, dirinya harus selesai dengan kepentingan pribadinya. Kenapa saya dukung Pak Prabowo saat itu? Karena Pak Prabowo itu sudah finish by himself, sudah selesai dengan urusan pribadinya. Makanya pemimpin yang ideal menurut saya adalah pemimpin yang kaya baru jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin baru kaya. Betul Pak? Kalau kayak anggota DPR sekarang kan lucu, mau nyalon DPR utang. Begitu dilantik jadi anggota DPR, SK-nya masuk bank untuk membayar utang. Akhirnya begitu menjabat, tidak berpikir memakmurkan rakyat, tapi balik ke utang. Siapa ya gue? Bisa ngelang ya? Saya dulu Pak, bangun rumah sama bangun masjid. Setelah besok ulang tahun pondok saya itu bulan depan, September. Yang kan dihadiri sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena aku AKBP, aku biasanya Bapak Presiden. Sombong. Waktu saya mau bangun masjid sama rumah, ini bingung, bangun rumah dulu apa masjid dulu? Istri saya tanya, Beb, istri saya manggil saya Beb Bu. Saya manggil istri saya Say. Bukan sayang, saya tahu nirrojim. Saya itu kalau sama istri romantis. Ayo, bapak-bapak berani buka-bukaan. Di kontak HP-mu, nama apa yang kamu tulis untuk istrimu? Laki-laki itu kurang ajar Mas. Begitu menikah, wow, my angel. Setahun pernikahan, bidadariku. 5 tahun pernikahan, istriku. 7 tahun, sapam. 15 tahun, Israel. 30 tahun, mak lampir. Itu saya yang begini sama saya. Abah mau bangun masjid dulu apa bangun rumah dulu?
Menurut Bunda bangun apa? Masjid dulu. Apa rumah dulu? Masjid dulu aja Pak. Saya jawab enggak. Saya enggak mau bangun masjid dulu, tapi bangun rumah. Loh, kenapa lebih mengutamakan rumah? Bukan masalah mengutamakan, ini masalah mindset dan persepsi. Maksudnya apa? Kalau kita bangun masjid baru bangun rumah, orang akan bersuudzon. Lumrah Miftah bisa bangun rumah, wong dapat turahan semen masjid. Tapi kalau saya bangun rumah baru bangun masjid, orang nggak akan protes. Saya itu paham betul Bu, apalagi tinggal di desa. Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem biasanya jadi papet ya coklat. Tenan jibat coklat. Nah, Ayo. itu fotonya cakep amat Bu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya kemudian kenapa Nabi Musa bisa setegar itu? Yang pertama, dia tidak menggunakan logika tapi menggunakan hati. Makanya keikhlasan itu tempatnya bukan di akal tapi di hati. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif, apa ikhlas itu? Di situ ada definisi yang menarik. Jadi Bu Lisa, kalau besok Ibu jadi bupati, kok ngerti kalimat ikhlas ini? Wali kota. Wali kota. Wali kota. Santai Pak. Kalau kita nggak jadi wali kota kayak Bu Lisa, santai saja. Laki-laki itu kalau punya istri manut, dia berpotensi menjadi raja. Kalau punya istri galak, berpotensi menjadi wali. Kok istri kita kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah Pak, raja wali. Makanya saya meyakini suami yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Coba, ini undang-undangnya Bu Lisa besok jadi wali kota. Ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Injak-injak tetap welcome. Welcome. Ikhlas itu diam. Karena kalau ngomong namanya ikhlas. Syajaratul Ma'arif, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif definisi ikhlas itu begini. Al-ikhlasu alla tu'mala ta'ata illa lillah. Ikhlas itu adalah tidaklah kamu melakukan sebuah ketaatan kecuali benar-benar hanya untuk Allah. Pidato tasyakuran kemenangan Pak Prabowo, saya diminta berdoa. Doa saya apa di hadapan Pak Prabowo? Pak Prabowo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemenangan Bapak dari Allah. Besok Bapak dari dilantik sampai selesai jadi presiden diawasi oleh Allah. Dan jangan Bapak lupa, besok jabatan Bapak sebagai presiden langsung dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dia sepuh bilang begini sama saya, dan Gus Miftah wani ngomong ngono di hadapan Pak Prabowo. Kenapa Pak? Karena saya nggak punya kepentingan. Buktinya apa? Saya nggak punya kepentingan. Pak Prabowo nawari saya jabatan menteri, wakil menteri, saya nolak. Sampai sebelum haji kemarin Pak Prabowo bilang begitu, Gus, serius nggak mau jadi menteri? Enggak Pak. Sudah, wakil menteri latihan dulu Pak. Menteri saja nggak mau, kenapa harus wakil menteri? Serius Gus? Iya. Kenapa Gus? Saya jawab, Pak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Kalau saya jadi menteri Pak, nggak pantas, rambutnya gondrong. Masa gara-gara menteri saya harus potong rambut? Nah, 2 bulan yang lalu saya ngaji di hallnya bapaknya Haji Sam. Serius Gus? Enggak Haji. Kenapa? Haji kan tahu saya itu identik dengan kaum marginal, dengan anak-anak pemabuk,
anak-anak klub malam, anak-anak lokalisasi, PSK, begengge, lonte, macam-macam. Kalau saya jadi menteri, nanti saya masuk ke lokalisasi, dirasani, dibicarakan orang, menteri kok belusukan karo lonte. Makanya saya menolak, nggak mau. Gitu ya Gus, iya. Justru saya bilang sama Mas Prabowo, Mas, wani milih, wani nagih. Maksudnya apa Gus? Saya dulu yang milih Bapak. Saya akan nagih Bapak dan memastikan bahwa program-program Bapak dilaksanakan dengan baik untuk rakyat. Makanya saya malam ini saya bilang, nanti penontonnya apa? Akhirnya Bu Lisa. Lisa siapa? Lisa Halabi. Mau ngapain? Nyalon wali kota. Ingat Bu Lisa, jenengan mengundang saya, itu berarti memastikan programnya Bu Lisa harus benar-benar dijalankan. Yang ngawasi salah satunya adalah Gus Miftah. Setuju? Kabar baiknya adalah kalau saya ada waktu, insya Allah setahun sekali kita pengajian bersama Bu Lisa. Kalau saya ada waktu. Allah tu'mala ta'at illa lillah. Tidaklah seseorang itu melakukan ketaatan kecuali karena Allah. Kalau jadi wali kota karena Allah enteng. Makanya saya bilang, mapan dulu baru nyalon jadi pemimpin. Nabi Muhammad itu kaya baru jadi nabi. Nabi Muhammad itu jadi pedagang 25 tahun, jadi nabi hanya 23 tahun. Jadi pedagang dulu kaya. Bagaimana gak kaya? Nabi Muhammad begitu menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya berapa? Ada yang mengatakan 20 ekor unta, ada yang mengatakan 100 ekor unta. Kalau 20 ekor unta saja, mohon maaf, satu unta harganya 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa Mbak? 1 miliar rupiah. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu kaya. Tapi kenapa Gus kok Nabi doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni mal masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang miskin. Karena Nabi kaya minta miskin. Kalau jenengan yang miskin gak usah berdoa minta miskin. Belum berdoa sudah diijabah. Oh miskin doa minta miskin. Bu, begini Bu Lisa, Bapak ngapunten, saya itu mencatat salah satu kegagalan dai itu biasanya salah menempatkan dalil. Contoh begini, Nabi mas kawinnya kepada Siti Khadijah 20 ekor unta. Yang paling pas membaca dalil tersebut laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab. Kalau yang membaca perempuan Pak, tuh lihat Nabi saja 20 ekor unta, kamu 20 ekor tengah. Kalau yang membaca perempuan nuntut, itu yang baca laki-laki. Tapi sebaliknya, perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan, supaya tidak menuntut terlalu tinggi mas kawin kepada suami. Jangan suami, tuh dengerin, wong wedok sing apik sing paling murah regane cok, rungokno. Salah Pak kalau daya seperti itu kita. Makanya saya punya prinsip, perempuan yang baik adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tetapi lelaki yang baik adalah tidak pernah mengajak istrinya menderita. Makanya saya bilang mas, gak ada cewek matre, yang ada suami kere. Maka tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena hari ini cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Pak, santri saya tanya begini. Pak, saya mau tanya, apa lu? Kenapa di dalam surga itu ada bidadari? Wa min hurin in pasti jawabannya, bidadari. Kenapa nggak ada bidadara? Kalau kita doa, apa itu Pak? Doa kamilin di bulan Ramadan ini.
Apa coba doanya? Wa min hurin in mutazawwijin. Pasti bidadari. Kenapa nggak ada bidadari? Ternyata jawabannya sederhana Bapak Ibu. Orientasi laki-laki dan perempuan itu beda. Puncak kenikmatan laki-laki itu adalah perempuan, sementara puncak kenikmatan perempuan adalah harta, tahta, lazada, shopee, dan promo-promonya. Betul Bu? Makanya perempuan sekarang itu jarang ke mall, jarang ke pasar, tapi tiap hari shopee-nya datang terus. Laki-laki itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya, nggak butuh laki. Makanya kamu lihat, kenapa banyak perempuan cantik menikah dengan laki-laki kok jelek merongos? Karena yang dilihat bukan merongosnya, tapi duitnya. Betul Bu? Masalah merongos gampang, tutup kalender. Perempuan sekarang itu suka dengan suami yang pinter cari uang tapi nggak boleh pegang uang. Lah kalau perempuan pengen mencari suami yang pinter cari uang tapi nggak boleh pegang uang, gampang, menikahlah dengan tuyul. Karena perempuan begitu Pak. Kalau uang sudah masuk istri nggak mungkin kembali. Karena perempuan tuh matematikanya tambah-tambahan sama kali-kalian, nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Jangankan uang suami Pak, uangnya anak lebaran hilang ya. Hilang. Anak saja ditipu apalagi suaminya. Kok geting. Makanya kalau lebaran, kok istri sedang sungkem Pak, waduh, bapak betul-betul harus menikmati. Kapan lagi makhluk terkuat di planet bumi menyerah di hadapan kita? Itu hanya lebaran pagi hari, siang hari berani lagi. Makanya begitu istri, Pak minta maaf, mau darah, untuk kapan lagi? Sepinter-pinternya kiai Pak, dibentak istrinya goblok mendadak. Itu kiai Banjarbaru Pak. Kalau kiai Jogja insya Allah lebih parah. Allah tuh malah taat ilalillah. Jadi pemimpin karena Allah. Kenapa suami itu walaupun dijajah sama istri tetap bahagia? Ya karena dia sebagai suami diniati karena Allah. Dan definisinya ini yang keren. Definisi ikhlas menurut kitab Syajaratul Ma'arif, di dalamnya ada apa? Selain ilalillah. Yang pertama, di dalam ikhlas itu ada khaufan. Apa itu khaufan? Rasa takut. Konteks Bu Lisa sebagai wali kota, menjadi pribadi yang ikhlas ketika menjadi wali kota adalah mempunyai hati yang takut ketika tidak bisa mensejahterakan rakyat. Hatinya khawatir kalau mencidrai hatinya rakyat. Dia mempunyai khauf, rasa takut. Bila kemudian visi misinya tidak bisa terlaksana dengan baik, makanya mohon maaf Bu, saya pesan gak usah kebanyakan janji, lebih baik langsung aksi. Betul? Betul. Kemarin pas pencalekan Bu, saya tuh mencatat caleg-caleg itu rata-rata modalnya cuma dua, berani dan sabar. Apa itu Gus? Berani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Kalau kampanye Pak, besok kalau saya jadi DPR, jalan saya bangun, berani Pak. Begitu jadi DPR ditagih, Pak DPR gimana jalannya? Sing sabar ya. Hati-hati. Makanya kalau saya dikasih kopi kok ada gulanya, nggak pernah saya aduk, supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya calon pemimpin. Masuk Gus.
Makanya nggak usah janji-janji mengundang Gus Miftah, tahu-tahu datang kan keren ya Bu ya. Tak bilang tuh Bu Lisa, neng ya tambahin. Nah terus santai, nanti neng sama saya santai. Sudah dikasih uang saku belum? Podo. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo aku tak ngopi dulu, habis buka puasa. Kamu selawatan dulu. Ayo. Ayo kerja orang ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa sallallahu. Apa? Apa leh? Topwati. Aku juga sakit kenapa kamu ngomong? Ini rata-rata kayaknya jomblo ini. Santai, jomblo itu investasi. Jadi ada hadis begini, man asyqa fa'afa fakatama famata mata syahidan. Barang siapa jatuh cinta, dia mampu menahannya dan tidak bermaksiat, fakatama dia menyembunyikan rasa cintanya, famata kemudian dia mati, mata syahidan dia mati dalam keadaan syahid. Jadi kalau ada jomblo senang sama cewek, ceweknya nolak dan dia tidak bermaksiat, mampu menahan kehormatan dirinya, kok kamu jadi anak-anak hadroh, moro-moro mati kesetrum listrik, itu matinya sangit. Sifatnya murid bisa nggak? Sifatnya murid ingkang ora iso. Pantes murah. Saisomu terus nangis. Kok kopi ini wis adem ya? Gelas angkringan. Udah wali kota Banjarbaru Buliso gelasnya angkringan. Bisa. Terus ngapit kayu. Aku sisi. Takbir, Gus. Apa Bu? Hah? Yang penting rasanya. Iya. Dia mau bilang, nggak penting Gus wajahnya jelek, yang penting rasanya. Ya Allah. Coba kopinya orang Banjar enak apa enggak? Sangit. Saya nggak pakai gula Mbak, ini pakai gula. Jadi kalau minum kopi nggak pernah pakai gula. Kopi itu ada kesamaan dengan istri. Kalau kopi enak diminum, kalau istri, Saya kalau minum kopi pahit Mas. Kenapa kopinya harus pahit? Karena Bu Lisa sudah manis. Ayo ya. Selamat deh. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya watan. Apa Bu? Potong matamu, potong nih. Orang melurun kok potong. Oh, yang gini potong. Kayak meluyuran lebu. Saya katakan uang Banjarbaru, kalau pengajian umpamanya ada kotak infak, dompetmu 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ke kebun binatang lihat monyet, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai infaknya 1.000, lebih mahal kiai apa monyet? Jadi kan lebih menghargai kiai apa monyet? Ngomongnya tak aja. Allah tu malatoh illa lillah. Tidaklah menjalankan ketaatan kecuali karena Allah yang di dalamnya ada khaufan, rasa takut. Maka menurut ketika ditanya, ikhlas itu lebih takut apa lebih cinta Gus? Ternyata ada terusannya. Khaufan, rasa takut, au rojaan, ada rasa harap, asa, au mahabbatan,
atau rasa cinta, au hayaan atau rasa malu. Jadi di dalam ikhlas itu ada khauf, takut, ada roja, harap, ada mahabbah, rasa cinta, ada haya, rasa malu. Nah, kok pemimpin korupsi itu jelas dia nggak punya mahabbah kepada rakyat, nggak punya rasa cinta kepada rakyat. Kok ada pemimpin yang korupsi, jelas dia nggak punya rasa malu. Makanya saya bilang, malu itu penting. Makanya dulu kenapa Gus Dur pernah bilang DPR itu kayak taman kanak-kanak, karena nggak punya rasa malu. Anak itu kan biasanya rasa malunya kecil. Yang nggak punya rasa malu itu biasanya hanya 3 orang. 1 anak kecil, 2 binatang, 3 wong edan. Jadi kalau pemimpin korupsi berarti randuwe isen. Kalau dia nggak punya malu berarti kaya cah cilik, kaya kewan utawa kaya wong edan. Itu nggak malu. Loh, saya itu terakhir saya berbicara di hadapan presiden itu di acara buka puasa bersama di Istana Negara. Pak Presiden bersama semua menteri termasuk Pak Prabowo hadir. Saya bilang, salah satu hal yang perlu ditanamkan kepada anak bangsa itu adalah rasa malu. Dulu mbah-mbah kita membuat Indonesia merdeka, angkat senjata. Saya pernah bilang sama mbah saya di Ponorogo, kacang tanah untuk melawan Belanda di 10 November itu diasmak sama Kiai, kemudian dilempar ke Belanda dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kacang tanah ini berubah jadi granat, jadi bom. Kenapa seperti itu, Bu? Orang-orang dulu itu, mohon maaf, mulutnya itu kalau doa barangkali nggak fasih, tapi hatinya bersih, makanya doanya cepat diijabah. Ternyata ada dasarnya. Ad-du'a min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan dari doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya fasih. Makanya begini Bu Lisa, kalau Bu Lisa pengen nyalon wali kota, kalau minta doa, carilah kiai yang soleh. Kalau minta petunjuk, carilah kiai yang alim. Apa bedanya alim sama soleh? Beda. Alim itu pinter tapi ibadahnya biasanya pas-pasan. Wong soleh itu ibadahnya apik tapi biasanya ora tek pinter. Ya malah cengengesan loh, tak bialang nganggur ya. Jadi kalau Bu Lisa, aku pengen hatinya tenang, didoakan, carilah kiai yang soleh. Kalau di Jogja itu orang yang ngurusi orang mati namanya Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois. Kalau di Banjarbaru namanya apa? Yang ngurusi orang kalau orang meninggal, dia menyediakan kain kafannya, bungkus ke dusi. Kaum pemandian. Mbah-mbah kaum pemandian itu biasanya nggak begitu alim, tapi soleh. Kadang-kadang kalau memberangkatkan jenazah, kalau berdoa nggak fasih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi mohon maaf, cepat dikabul oleh Allah. Kenapa? Walaupun lisannya nggak fasih, tapi hatinya bersih. Kalau orang sekarang kayak awake dhewe iki bocah-bocah hadroh, ini lisannya fasih, tapi hatinya nggak bersih. Makanya kalau Bu Lisa minta doa ke saya itu kurang pas. Kalau minta strategi kampanye main menang dia lu menjadikan Pak Prabowo presiden aja bisa kok, masa jadikan Lisa wali kota nggak bisa? Lah kaya ngono sangune ora tambahi kebangetan. Oh, strategi begini. Oh, di sana ada orang NU segini, Muhammadiyah segini, yang nggak NU Muhammadiyah segini. Strategi itu kita bisa. Tapi kalau minta doa, doakan kiai, saya besok mau maju wali kota, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Datanglah kepada orang soleh. Lah, Mbah Mudin, Mbah Kaum itu orang-orang soleh. Orang-orang dulu itu nyuwun sewu, alim dan soleh. Lah di zaman sekarang cari orang yang alim dan soleh itu repot. Susah. Kayak Gus Bahak itu alimnya minta ampun, tapi beliau dengan gampangnya mengatakan apa? Aku ini kurang soleh. Sholatnya yang matko lamcing, komat toko salam kelenci. Kenapa Bu? Ngadeg, berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan.
Di mana-mana suka yang berdiri. Senengane ngatur-ngatur aja. Aku nunggu aku ndelok raiku, aku ngadeg kowe ndelok katokku aja. Ya tukang syutingnya rasa ngadeg nih. Tukang syutingnya malah berdiri aja. Lihat. Mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bohongmu. Mosok gedenya kayak ini ora ketok loh. Santai Bu. Kalau memang sudah saatnya pasti berdiri sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kamu jangan minta saya berdiri, jangan ya Dik ya. Gak bisa Yura, gak bisa. Ya Allah. Selama saya ini, makanya saya senang Bu. Kan kemarin Raffi Ahmad dari sini ya. Itu malamnya ketemu saya. Malamnya ketemu saya di rumah Mas Dila. Mas Raffi bilang kan kemarin haji sama saya. Alhamdulillah, saya itu dari sekian dai NU yang termasuk dipercaya membersamai para artis. Makanya jamaah saya para artis dan selebritis. Nah, salah satu yang manut itu ya Mas Raffi itu. Kemarin haji bareng saya. Harusnya tahun kemarin. Atta Halilintar kemarin juga bareng saya. Alhamdulillah Pak, sekarang malah jamaah saya janda-janda. Aura Kasih, Luka Salim, Cinta Luna. Wahyu Pak, dirangkul ya businya metu. Saya itu senang membersamai orang-orang kayak mereka. Contoh begini, kayak orang itu kan agak underestimate dengan Nikita Mirzani. Wah mulutnya kayak gitu. Kalau saya beda. Saya itu orang yang optimis, melihat peluang posting cie, gue suka ngopi susu. Padahal kopi top. Akhirnya saya jawab, iya kopi susu, kopinya saya minum, susunya tak lirik. Makanya Pak Prabowo itu menang Bu, karena programnya asik, makan siang gratis, minum susu gratis. SD, SMP, SMA suka dengan program makan siang gratis. Bapak-bapak suka dengan program susu gratis. Ya maklum lah Bu, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Soda gembira. Iya kok tadi ngomong susu gara-gara kan ngedek gimana gitu. Mancing-mancing gue lo rondo bijak. Contoh bedanya alim sama soleh begini. Nabi Daud itu tipikal nabi yang soleh, tapi nggak begitu alim. Nabi Sulaiman itu nggak begitu soleh, tapi alim. Makanya bahasa Al-Qurannya apa? Fafahamna Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu alim. Kita kasih contoh balik. Satu ketika ada kakak beradik, kakaknya namanya Kubro, adiknya namanya Sugro. Kubro dan Sugro ini sama-sama hamil, mateng. Bahasa Jawanya ngandut. Bahasa Jawanya lebih halus namanya anggarep beni. Kalau menstruasi bahasa Jawanya halus anggarep sari. Kalau mateng anggarep beni. Beda, itu Jawa halus ngono. Anggarep beni. Kalau mens itu anggarep sari. Kalau besok di surga bidadari nggak ada yang men, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Ini sama-sama hamil melahirkan. Bayi itu kan begitu lahir Pak, wajahnya sama. Bayi itu kodok, makanya kenapa kalau di rumah sakit dikasih gelang sebagai penanda. Oh ini anak Kubro, ini anak Sugro. Singkat cerita, Kubro dan Sugro ini pergi ke hutan. Delala bayinya dijejer, salah satu bayinya dimakan harimau, dimakan macan. Bayinya tersisa satu. Kubro dan Sugro rebutan bayi. Iki anakku, iki anakku. Nggak ketemu Pak jalan keluar. Bayinya itu digendong sama adiknya namanya Sugro. Akhirnya diputuskan dibawa ke mahkamah pengadilan Nabi Daud alaihissalam di kerajaan. Bayi dibawa Pak. Nabi Daud, kami punya selisih pendapat. Jadi kalau orang berselisih pendapat diselesaikan di MK, itu dari dulu sudah ada. Mahkamah Konstitusi. Makanya kalau kamu cintamu ditolak, kamu santai saja, ya Allah. Bila dia jodohku jadikan dia istriku, namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Peninjauan kembali. Kalau dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia jodoh orang lain itu adalah aku ya Allah. Maksa-maksa putih.
Ya Allah, uang itu memang tidak menjamin bahagia ya Allah, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Sehingga cerita bayinya di sidang, taruh di tengah. Nabi Daud tanya, ini bayinya siapa? Kubro angkat tangan, bayi saya Nabi. Sugro adiknya nggak mau kalah, bayi saya. Ditanya, alasan ini bayi kamu apa Sugro? Kan tadi Nabi Daud lihat bayi ini datang ke sini yang gendong saya, bukan oleh Kubro. Itu menunjukkan bahwa bayi ini adalah bayi saya. Karena waktu itu kan belum ada rumah sakit Pak, jadi nggak bisa tes DNA, nggak bisa tes nasab Pak. Wong Banjarbaru sampai melu. Kalau saya prinsipnya satu, siapapun itu, mbuh kiai, mbuh habib, mbuh gus, mbuh ajengan, mbuh tuan guru, selama memberikan sumbangsih untuk Islam harus didukung. Betul? Harus disupport. Selama memberikan sumbangsih untuk dakwah Islam harus didukung. Makanya ada kiai yang akhirnya selawat, habibnya didukung dengan selawatnya. Kan gitu saja. Oh ini pinternya ngaji, didukung dengan pengajiannya. Selawatan didukung dengan selawatannya. Semuanya punya cara masing-masing. Kalau saya nggak urusan. Orang itu entah bener nasabnya Kanjeng Nabi apa orang, tetapi dia memberikan sumbangsih untuk agama, wajib kita dukung. Serang sama melu. Miftahnya mbak sapa to? Orang malah mbakku lonte ya mau. Kalau saya nggak ada urusan. Saya itu kan master pembulian. Semuanya sudah pernah saya rasakan. Ngaji di klub malam dibully. Jadi korupsi masuk Islam dibully. Saya ceramah di gereja dibully. Saya ribut payang dengan Ustadz Khalid Basalamah dibully. Saya ceramah di gereja. Dasar Miftah kafir. Saya jawab, hurra popo. Sahabat menang. Aja tuh Pak. Apa pokok nesu ya. Dasar Miftah goblok. Hurra popo goblok kowe laris, kowe Pak kowe pinter cangkemmu ora payu. Goblok dari kiai ini Prabowo. Kowe pinter calonmu kalah dia. Santai aja bisa. Oh, berarti kelas dulu saya kayak Pak Prabowo. Pak Prabowo sing kampanye aku, Lisa sing kampanye aku. Lah, itu dia. Terus ngono ora tambahi. Santai. Bumi sampai saya ajudane. Tolong disiapin. Akhirnya atas keluguan Nabi Daud, kesolehan Nabi Daud memastikan apa? Pengadilan memutuskan bayi ini adalah bayinya Sugro. Kenapa? Karena di saat datang ke pengadilan yang menggendong bayinya adalah Sugro, adiknya. Akhirnya Kubro ngalah. Begitu keluar pengadilan, ketemu anaknya Nabi Daud, namanya siapa? Sulaiman. Kalian dari mana? Sidang karo bapakmu man. Soal apa? Bayi. Yang menang siapa? Sugro. Kenapa? Karena yang gendong Sugro. Nabi Sulaiman atas kecerdasan otaknya mengajukan peninjauan kembali. Nabi Daud, saya belum terima kalau bayi ini dikatakan sebagai bayinya Sugro. Sidang kembali dibuka. Bayi ini siapa? Sugro jawab, bayiku. Kubro jawab, bayiku. Sudah, karena dua-duanya ngaku ini bayinya Kubro, bayinya Sugro, saya putuskan bayi ini akan saya belah dua. Nabi Sulaiman bawa pedang, pedangnya diangkat, bayi ini akan saya belah dua, yang separuh akan saya kasihkan Kubro, yang separuh akan saya berikan kepada Sugro. Ternyata apa? Sugro menjawab, monggo Nabi Sulaiman, enggak apa-apa. Kubronya jawab, jangan Nabi Sulaiman, jangan kamu belah bayinya, daripada bayinya dibelah, berikan saja bayi itu kepada adik saya Sugro. Akhirnya Nabi Sulaiman meletakkan pedangnya, kemudian dia mengatakan kepada Nabi Daud, Nabi Daud, ini jelas bayinya Kubro, bukan bayinya Sugro. Kenapa? Naluri seorang ibu tidak akan pernah merelakan anaknya dipecah, dibelah menjadi dua. Apa yang digunakan Nabi Sulaiman? Kecerdasan otaknya secara psikologis. Seorang ibu tidak akan pernah mengorbankan anaknya. Makanya Bu Lisa, kalau minta doa, carilah tipikal kiai seperti Nabi Daud. Kalau minta strategi, carilah kiai yang tipikalnya seperti Nabi Sulaiman. Nah, makanya mohon maaf, orang-orang tua kita dulu itu rata-rata tipikalnya banyak seperti Nabi Daud, boleh mandi-mandi.
Wong ilmune wong biyen, terutama ini banyak orang Jawa ya. Kula mati. Orang Jawa itu kadang-kadang mbah-mbah kita dulu, Bu, ilmunya enggak nalar. Contoh, saya diajak pergi sama bapak saya ke kota, naik bis, kebelet ngising, enggak ketemu toilet. Apa ilmune wong biyen? Kon gegem watu. Genggam watu. Apa hubungannya ngising karo nyekel watu? Ya Pak ya? Ning yo mandi. Kenapa? Karena fokusnya beralih dari fokus ke belet ngising, dari fokus nyekel watu. Kalian ini. Loh itu punya mbah kita dulu, Pak. Lah, kalau mata saya merah, saya mati sama mama, matanya abang. Gampang li, kowe ngising, cekelan bokongmu karo duwiten matamu. Karo dono abang silitku aja abang mataku. Mari Pak, abang silitku aja abang mataku. Abang silitku aja abang mataku. Sampai kepete katut di mata. Ya mari itu. Itu nyembah kita dulu. Bu Lisa orang Kalimantan. Tahu nggak diksi cantengan? Jempolnya mentok apa itu? Cantengan. Ilmunya mbah kita dulu apa? Kon ngeleboknya bol pitik. Masukkan pantatnya ayam. Bener Pak ya? Iya mari Pak. Soalnya apa? Anget Pak. Jempolnya cantengan malah nyodomi pitik. Ya sih. Itu ilmunya orang dulu. Yang paling nggak nalar lagi apa? Orang anyang-anyangan. Ilmu orang tua dulu apa? Jempol kakinya suruh karet, ditaleni karet. Apa hubungannya jempol karo anyang-anyangan? Kan harusnya yang ditaleni titit. Malah ibunya ini tanya, kalau cewek gimana? Dilepo Bu, dilepo. Kamu nyanyi sekop. Malah kalau cewek gimana? Tapi tak pikir-pikir ya bener juga. Ternyata memahami agama itu memang tidak boleh hanya dengan mengandalkan otak, tapi harus menggunakan kearifan lokal. Hati. Contoh begini, saya kalau ngaji fikih, coba dijawab. Mani itu najis apa enggak? Oh enggak. Yang bilang mani najis berarti raimu najis kok begini. Yang kita dari mani kok. Mani itu tidak najis. Tapi kenapa kok wajib mandi? Kencing najis apa enggak? Najis. Tapi kenapa enggak wajib mandi? Ternyata jawabannya kalau ini bisa dilogika. Walaupun sebenarnya nggak harus dilogika, perintah agama itu terima saja. Tapi ternyata bisa dilogikakan juga. Kenapa mani itu wajib mandi walaupun nggak najis, sementara air kencing nggak mandi walaupun najis? Ternyata jawabannya sederhana. Karena keluarnya air mani nggak sesering keluarnya kencing. Bayang no, lah mergo air kencing disuruh mandi, sedino kowe adus kencing. Sehari mandi berapa kali gara-gara kencing? Oh, meneh sing anyang-anyang. Kencing, cerut, adus meneh. Ini nih, apalagi yang tua-tua kelapa mas bodol-bodol lah. Cerit, adus meneh. Sementara keluarnya mani kan jarang Pak. Apalagi nggak pernah di rumah kayak saya Pak. Apalagi tua-tua ini gitu lah. Sebulan bisa nih mesti. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, keikhlasan itu biasanya ada pada orang-orang tuanya. Makanya kenapa dalil yang paling masuk di kalangan nahdien adalah al-muhafadzah al-qadimi sholih. Bagian dari muhafadzah itu adalah menghormati orang-orang tua kita. Mereka nggak fase tapi soleh. Ikhlasnya itu mohon maaf lebih besar dibandingkan kita. Makanya bangsa Indonesia ini bangsa yang soleh. Buktinya apa? Begitu merdeka Undang-Undang Dasar 1945, di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Mereka tidak mengatakan ini merdeka karena saya pejuangnya, karena saya pahlawannya. Enggak, karena saya berkorban. Enggak. Tapi kenapa? Mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, keikhlasan inilah, Ibu, yang harus kita contoh. Apapun profesi kita, entah sebagai pejabat besok wali kota seperti Mbak Lisa, atau kita sebagai orang biasa, kita sebagai petani, kita sebagai pegawai negeri, menempatkan Allah tu'mala ta'ah illa lillah, kecuali hanya untuk Allah. Enteng, Bu, enteng. Suami, kenapa kok kita bisa bersabar punya istri cerewet? Karena niat kita sebagai suami karena Allah, Pak. Lah mergo ngurusin menungso siji iki, Pak. Emosi Pak, apa-apa salah sih. Bu, mencuci itu tugasnya perempuan apa bukan? Tentu bukan. Masak itu tugasnya perempuan apa bukan? Saya ngomong laki tak ajar ya. Nyetrika itu tugasnya laki-laki apa bukan? Tugasnya perempuan apa bukan? Bener, karena tugasnya perempuan itu cuma dua. Satu, wajib taat kepada Allah. Dua, wajib taat kepada suami. Jadi kalau suaminya perintah mencuci, ya kamu mencuci. Kalau suaminya perintah masak, ya kamu masak. Suaminya perintah membomba, ya kamu bomba. Suaminya perintah melumah-melumah, ya kamu melumah-melumah. Loh, berarti nggak ada bedanya, Gus. Beda. Yang pertama tadi tugas, yang kedua kewajiban. Kalau kamu masak karena itu dianggap tugas, berarti nggak ada bedanya dengan pembantu. Mergo taat. Mengapa mbah? Karena tadi kan suami saya. Kenapa kamu ngeloni bojomu? Karena tadi kan suami saya. Bukan karena tugas. Kalau karena tugas, suami bisa ngeloni pembantu. Karena aku jadi mau. Oh, itu tugas, itu kewajiban bukan tugas. Nah, illa ta'at. Maka khaufan harus ada rasa takut, rojaan ada rasa harap. Kenapa saya kok memilih Bu Lisa umpama? Karena saya punya harapan Banjarbaru bisa lebih baik. Dan ketika rakyat punya harapan, pemimpin harus mewujudkan harapan rakyatnya. Setuju? Jangan jadi pemimpin malah menimbulkan fitnah. Tok, contoh di desa-desa ada BRT. Siapa yang sering kena fitnah? Lurah. Saya nggak kebagian BRT, kenapa? Dibagi kepada keluarganya sendiri, sedulurnya sendiri, fitnah lagi. Kenapa? Karena nggak bisa mewujudkan asa dan keinginan rakyat. Khauf rojaan, mahabbatan, rasa cinta. Bu Lisa diniati jadi wali kota karena rasa cintamu kepada kabupaten, kepada kotamu, karena cintamu kepada rakyatmu. Maka katakan kepada rakyatmu, Bu Lisa, saya cintaku kepada warga kota baru, Banjarbaru seperti air kencing di dalam kolam renang. Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Dan yang keempat adalah al-hayaan, karena rasa malu kalau sudah dipilih tapi tidak bisa menjahterakan. Makanya ketika Nabi Musa sudah kepepet, dia lari ketemu dengan lautan. Pilihannya cuma dua, balik ke cerita awal. Bablas masuk lautan, kembali dihajar oleh Fir'aun. Mereka akhirnya berhadapan-hadapan. Apa yang membedakan antara Musa dengan Fir'aun? Bedanya satu. Sehebat-hebatnya Musa, sehebat-hebatnya Fir'aun, sebesar-besarnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selama-lamanya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Siapa yang kemudian dimenangkan oleh Allah? Dia yang di dalam hatinya ada Tuhan. Musa akhirnya menang. Apa pertolongan Allah? Memberikan kejutan atas ketaatan Musa dengan lautan yang terbelah, dengan tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita begini, kamu kecil tetapi di dalam hatimu ada Allah. Allah akan memenangkan. Kamu besar tetapi merasa dirimu orang hebat, Allah akan menenggelamkan. Makanya saya bilang innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Kalau Allah sudah menampakkan kun fayakunnya, enggak ada yang tidak mungkin bagi Allah.
Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya raya saklab. Allah mampu menenggelamkan orang kaya yang sombong, Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja, Daud. Allah mampu menjadikan raja dipermalukan dengan sebegitu hinanya, Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan perawan ting-ting gak punya suami, gak pernah disentuh oleh laki-laki bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi please ibu-ibu, anakmu di Banjarbaru jangan ikut-ikutan Maryam. Anakku kayak Maryam. Kenapa aku gak punya suami hamil? Wih duntal codot. Malah kayak Maryam. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa dan permohonan. Sholli wa sallim.